bagaimana pendaftaran Badan Hukum BUMDes itu terkait dengan nama web pendaftarannya. Terkait dengan aplikasi registrasi, bagaimana jika BUMDes belum berumur 1 tahun sementara dimintakan isian data keuangan setahun sebelumnya? Mengapa masih ada desa-desa yang belum membentuk BUMDes sampai sekarang? Dan mengapa ada BUMDes yang sudah diberikan modal, didukung dengan payung regulasi daerah, namun usaha-usahanya masih belum berjalan? Kawan-kawan sekalian, saya Lendi Wahyu Wibowo kali ini akan memberikan paparan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan lapangan dalam rangka asesmen online. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu berasal dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Terkait dengan pendaftaran Badan Hukum BUMDes, maka terhadap isian itu dilakukan oleh para kepala desa melalui web bumdes.kemendesa.go.id. Tinggal klik akun BUMDes dan akun BUMDes bersama, dan di sana ada username yang harus diisikan. Terakhir informasi dari Pusdatin diisikan 10 digit kode desa dan nama passwordnya. Nah, petunjuk-petunjuk teknis terkait dengan pendaftaran Badan Hukum BUMDes ini juga disediakan di web itu. Tinggal diklik, dibuka, dibaca, dipelajari. Sedangkan pada isian data keuangan yang menggunakan aplikasi terkait dengan registrasi BUMDes, pada pertanyaan bagaimana BUMDes yang belum berumur 1 tahun harus mengisi transaksi keuangan setahun sebelumnya, maka hal ini kan tidak mungkin BUMDes bisa mengisi transaksi-transaksi atau bahkan juga isian data keuangan sebelum BUMDes itu didirikan. Jadi inti dan dasarnya adalah bahwa isian data keuangan itu dapat dilakukan setelah tanggal pendirian dan ada kejadian atau peristiwanya, ada transaksinya, dan ada datanya. Jadi sesuai dengan fakta kejadiannya. Ya. Kalau belum ada ya dikosongkan, nggak apa-apa. Pada pertanyaan mengapa desa-desa sampai sekarang ada yang belum membentuk BUMDes dan mengapa BUMDes yang sudah diberi dukungan kebijakan dan permodalan namun usahanya juga masih belum berjalan, belum tumbuh, belum berkembang. Nah, terhadap dua pertanyaan ini kita mestinya mengingat pada tujuan pendirian BUMDes. Ya. Saya kira terhadap keduanya ini yang harus kita perkuat, yang pertama adalah sosialisasi. Nah, di dalam sosialisasi ini penting untuk memahami bahwa para pihak di desa betul-betul sudah memahami apa tujuan dari pendirian BUMDes itu. Karena kalau kita belum memahami, itu akan sulit para pihak di desa,
utamanya kepala desa, tergerak dengan penuh semangat membentuk dan mendirikan BUMDes. Tujuan pendirian BUMDes yang pertama adalah untuk meningkatkan perekonomian desa. Ya. Yang kedua, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Yang ketiga, dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat. Ya. Dan keempat, untuk mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Yang kelima, untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Yang keenam, untuk membuka lapangan kerja. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dan yang kedelapan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Nah, di sini kalau kita memahami tujuan pendirian BUMDes tadi, kesemuanya memberikan manfaat, baik bagi desa maupun bagi masyarakat desa secara ekonomi. Bahkan lebih luas lagi kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum. Bahkan terkait dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja, maka BUMDes ini memberikan sebuah prospek bagi anggota masyarakat untuk nantinya bisa mengakses lapangan kerja melalui BUMDes. Bahkan pada ujungnya itu bagi desa itu memberikan tambahan terhadap pendapatan asli desa. Nah, tujuan pendirian BUMDes ini menjadi materi penting pada saat sosialisasi. Nah, di dalam sosialisasi itu memang harus clear soal tujuan pendirian BUMDes itu dapat dipahami baik oleh kepala desa, baik oleh ketua BPD, tokoh masyarakat, ya. Sehingga hal ini menjadi materi yang dipahami oleh semua pihak di desa itu. Lalu setelah tujuan itu dipahami, ya, berikutnya adalah bagaimana mereka kemudian juga memahami langkah-langkah pendirian BUMDes. Nah, ini kami sediakan 7 langkah pendirian BUMDes partisipatif. Nah, diharapkan kalau tujuannya dapat dipahami, langkahnya benar, maka terhadap permasalahan yang tadi disampaikan itu dapat diminimalkan hal itu terjadi. Yang pertama, langkahnya adalah pemetaan sosial ekonomi. Mulai dari identifikasi potensi dan identifikasi komoditas yang akan dikembangkan, lalu analisis awal produksi, ya, terkait dengan cara, bentuk, ya. Kemudian menghitung skala produksi. Skala produksi ini besaran, jumlah, volume, dan sebagainya. Lalu jumlah masyarakat yang terlibat nantinya dalam kegiatan ini kalau sudah berjalan. Dan sudah bisa juga mulai dipetakan manfaat sosial ekonominya. Nah, kesemuanya ini karena sifatnya adalah pemetaan
semi partisipatif dan semi teknokratis, ya nggak usah yang sulit-sulit. Ini ada tim awal yang melakukan pemetaan sosial ekonomi itu yang kira-kira mampu untuk melakukan tugas ini di desa. Ya, tentu di sana ada pendamping, ya, ada yang fasilitasi proses ini. Yang kedua itu mengorganisir kebutuhan dan kemauan bersama pada kelompok dan komunitas terkait rencana pendirian BUMDes, pilihan usaha prioritas BUMDes yang akan dibentuk. Jadi setelah pemetaan sosial ekonomi tadi, mulailah mengorganisir kebutuhan dan kemauan bersama. Ini sudah mulai melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas pada basis-basis usaha dan mata pencaharian. Ya. Jadi ini kerja-kerja mengorganisir dukungan partisipatif. Ya. Lalu yang ketiga, sudah mulai dilakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan pilihan usaha prioritas tadi. Jadi dari opsi-opsi itu sudah mulai dianalisis kelayakan usahanya. Dari segi potensi, dari segi masalah, kemudian juga dari segi historisnya, ya, jumlah keterlibatan masyarakat, tingkat kesulitan, dan macam-macam. Kalau toolnya silakan dipilih tool-tool yang kira-kira relevan dengan kelayakan usaha, terkait dengan produk, terkait dengan market, dan sebagainya. Teman-teman bisa juga menggunakan, misalnya salah satu toolnya adalah Rapid Market Appraisal, ya, tool sederhana untuk melihat apakah pilihan jenis produk, komoditas, ya, itu dihubungkan dengan pasar yang ada. Kemudian yang keempat, mengorganisir pengambilan keputusan bersama atas hal-hal strategis dan teknis melalui musyawarah desa nanti. Yang dimaksud mengorganisir pengambilan keputusan ini mulai dari penggalangan, kemudian mengkomunikasikan proses progresnya kepada kelompok-kelompok yang ada di desa, ya kan, untuk sebagai bahan pengambilan keputusan di tingkat musyawarah desa. Jadi sudah ada bahan sebelum musdes itu diselenggarakan, sehingga pada saat musdes tadi diskusi pembahasan itu tinggal pada aspek-aspek pengambilan keputusan, memberikan pandangan, opsi-opsi akhir, ya, sehingga bisa lebih efektif. Termasuk dalam hal ini adalah, ya kan, kalau misalnya sudah mulai bisa dirancang tentang legal drafting untuk perdes dan statuta organisasi, ya, termasuk dalam proses-proses itu sudah mulai dilakukan seleksi, ya, terhadap calon pengurus BUMDes. Lalu yang ke-6 adalah musyawarah desa penetapan BUMDes beserta organ perangkat pendukungnya, ya. Nah, musyawarah desa ini tinggal penetapan, ya, terhadap proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan yang legalitas diputuskan melalui musdes yang pertama. Lalu ada proses lagi, misalnya apakah penyusunan legal drafting, kemudian seleksi dan pemilihan calon pengurus BUMDes,
lalu penyusunan statuta organisasi, ya. Semuanya itu dibawa ke Musdes yang kedua ini, menjadi bagian dari penetapan BUMDes. Dimungkinkan di sana ada pembahasan, ya. Dimungkinkan ada tambahan atau revisi terhadap proses yang dilakukan sebelumnya. Tapi legalitasnya kemudian adalah di musyawarah desa. Nah, setelah itu baru kemudian kegiatan awal BUMDes. Nah, itu dua hal pokok ya, menjawab pertanyaan tentang mengapa desa masih belum membentuk BUMDes. Itu kaitannya dengan sosialisasi yang perlu dimaksimalkan lagi. Kemudian terkait dengan mengapa ada BUMDes yang sudah diberi modal, dukungan kebijakan, namun masih belum berjalan. Termasuk usahanya juga belum berjalan. Nah, itu coba dilihat lagi selama proses-proses pendirian BUMDes kaitannya dengan yang kami paparkan 7 langkah pendirian BUMDes itu barangkali ada yang terlewat. Misalnya pada aspek analisis kelayakan usaha. Ya. Nah, bisa mulai dari sana. Silakan diproses lagi pada langkah ketiga analisis kelayakan usaha itu sehingga dapat memaksimalkan ketersediaan modal yang ada itu sesuai dengan hasil analisis atas opsi-opsi usaha yang akan dikembangkan. Ya, termasuk juga barangkali ada yang terlewat untuk tahapan-tahapan yang lain bisa disediakan kemudian, diproses kemudian secara legalitas juga dipenuhi melalui penetapan musyawarah desa. Saya kira itu kawan-kawan, mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi di muka kita sampaikan dari hasil asesmen lapangan berbasis online.